Halo teman-teman, perkenalkan Ibu dosen Bu Eka. Perkenalkan nama saya Sultan Adi Ramadhani. NIM saya 2010-4221. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi matematika yang berjudul himpunan dan logika fuzi. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu logika fuzi. Logika fuzi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran fuzzness antara benar atau salah. Logika fuzi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Az-Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzi adalah teori himpunan di mana nilai logika keanggotaan yang bisa dilihat derajat keanggotaannya menjadi ciri utama. Dari yang kedua, logika fuzi digunakan sebagai suatu cara untuk orang-orang untuk mencari dan memetakan suatu masalah untuk menginput menuju ke output. Yang kita harapkan dalam menggapai penting dan suatu tujuan dalam alasan menggunakan logika fuzi. Yang pertama, logika fuzi sangat fleksibel, bisa kita gunakan dimanapun. Yang kedua, logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks dan cukup ribet untuk kita baca. Yang ketiga, logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan dari catatan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keempat, logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tak tepat. C. Himpunan fuzi. Himpunan tegas atau crisp yang bisa kita katakan nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X yang memiliki kemungkinan yang pertama dengan variabel 1 item menjadi anggota dalam satu himpunan karena variabel 1 adalah suatu himpunan dan 0 kebalikan dari 1 menjadi anggota dalam suatu himpunan. Intinya yang berbeda adalah yang satu itu menjadi suatu anggota, yang 0 tidak menjadi suatu anggota. Contohnya ada variabel umur yang dijadikan 3 kategori. Contohnya ada muda yang kurang dari 35 tahun, parubaya di pertengahan di atas 35 tahun dan kurang dari 55 tahun, dan tua lebih, dan kategori tua adalah lebih dari 55 tahun. Jadi kita bisa lihat dari kategori di atas, kita buat menjadi beberapa pecahan kategori. Pertama bisa kita lihat seseorang berusia 34 tahun dikatakan muda dengan 34 sama dengan 1, dengan variabel kita masuk variabel 1. Yang dimana 34 tahun termasuk keanggotaan muda. Yang kedua, seseorang yang berusia 35 tahun dikatakan tidak muda dengan variabel 35 dan keanggotaan 0. D. Himpunan fuzi mempunyai dua atribut. Yang pertama, linguistik yang berfungsi menanamkan grup yang berguna untuk mewakili setiap keadaan. Jadi setiap keadaan itu kita menggunakan atribut linguistik. Yang kedua, numeris seperti namanya untuk menunjukkan ukuran dari suatu variabel yang kita taruh untuk mewakilkan suatu keanggotaan. Fungsi keanggotaan. Di bagian ini ada banyak fungsi dari keanggotaan suatu himpunan. Yang pertama, fungsi representasi linear. Linear bisa kita lihat di sini, linear turun, garis turun, kita lihat derajat keanggotaannya yang paling tinggi dari sisi kiri. Langsung dia turunkan nilai domain yang paling keanggotaan yang lebih rendah dari fungsi keanggotaan. F. Operator dasar Zadeh untuk pengoperasian himpunan fuzi. Di sini ada 3 operator. Yang pertama, operator N yang berhubungan dengan operasi interaksi pada suatu himpunan. Yang kedua ada operator OR. Operator ini sangat berhubungan dengan operasi union pada suatu himpunan. Yang ketiga ada operator NOT. Operator ini berhubungan operasi komplement pada himpunan yang digunakan menggunakan himpunan yang bersangkutan dari satu. J. Fuzzy Interference System. Di sini terdapat 2 metode dalam interference system. Yang pertama metode Tsukamoto yang berbentuk if then dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Jadi setiap anggotaannya itu selalu berulang kali karena fungsi if then adalah jika dan kemudian. Yang kedua adalah metode Mamdani, metode maksimal dan minimal terhadap 4 tahap untuk mendapatkan suatu output. Dalam metode Mamdani terhadap 4 metode, yaitu adalah yang pertama adalah penegasan, yang kedua adalah aplikasi fungsi implikasi, yang kedua komposisi aturan, dan keempat pembentukan himpunan fuzi. Dan metode yang terakhir adalah metode Sugeno, sama dengan seperti metode Mamdani, hanya outputnya sedikit berbeda, yang berupa konstanta dan persamaan linear.
Sekian dari video penjelasan materi saya, kurang lebih mohon maaf jika ada sepotong kata-kata. Sekian dan terima kasih.